Kartu kripto self-custodial memiliki dampak yang signifikan dalam konteks DeFi, terutama dengan munculnya proyek-proyek seperti Alchemy dan Yearn Finance yang dimana menawarkan konsep yang inovatif dan juga mudah dipahami. Dengan hadirnya meta keuangan pribadi di on-chain dan alat ZK baru, ruang untuk aplikasi disruptif di DeFi akan semakin berkembang, termasuk penggunaan reputasi sebagai jaminan, pinjaman gaji, dan integrasi dompet dengan alat seperti Google Calendar. Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun di mana DeFi untuk konsumen akan berjalan lebih lancar, di mana ini memungkinkan para pengguna asli kripto untuk lebih berkomitmen pada keuangan secara on-chain dan memanfaatkan DeFi kepada masyarakat luas. Oke, ini dia narasi tentang kebangkitan DeFi di tahun 2025. Langsung aja ke videonya, let's go! Apa saja pencapaian Decentralized Exchange pada tahun 2024? Pada tahun 2024, DEX di Solana menguasai hampir 50% volume dari perdagangan spot di on-chain, didorong oleh aktivitas meme coin dan peningkatan perdagangan di Raydium dan juga Orca. Nah, meskipun menarik banyak trader dengan aplikasi berkinerja tinggi, inovasi dalam desain IMM yang masih sangat terbatas di sana. Aerodrome di Base juga mencatat lebih dari 92 miliar dolar dalam volume perdagangan yang dimana menghasilkan 218 juta dalam biaya perdagangan, tetapi harus mengeluarkan hampir sekitar 490 juta untuk dalam hal insentif. Pertumbuhan DEX di Solana menunjukkan kekurangan dalam DeFi Ethereum, seperti kebutuhan untuk waktu blok yang lebih pendek dan throughput yang lebih tinggi. Tahun 2025 diperkirakan akan membawa perubahan dengan peluncuran Uniswap V4. Unichain muncul sebagai solusi baru yang tidak hanya mereplikasi EVM, tetapi juga memperkenalkan fitur khusus untuk DeFi dengan tren menuju rantai yang dibuat khusus seperti Hyperliquid dan juga si Atlas. Contohnya, Hyperliquid membangun layer 1 berkinerja tinggi untuk mendukung order book secara on-chain, sedangkan Atlas oleh tim Ellipsis Lab akan menjadi implementasi SVM yang sangat efisien, di mana aplikasi dapat memanfaatkan kinerja tinggi, biaya rendah, dan terendah, yaitu penundaan eksekusi yang dapat diprediksi. Ada juga Unichain yang bertujuan menjadi pusat utama dari likuiditas DeFi yang dapat dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Ini memiliki waktu subblok sekitar 250 milisecond dan konstruksi blok yang dapat diverifikasi dengan tegas menangani masalah seperti MEV dan ketidakefisienan dari pola IMM. Oke, kita perdalam Hyperliquid dulu. Meskipun Hyperliquid saat ini belum sepenuhnya terdesentralisasi, tujuan akhirnya adalah menawarkan order book secara on-chain dan pasar yang terdesentralisasi secara sepenuhnya, maupun untuk perdagangan spot, derivatif, dan juga token pra-peluncuran. Seiring dengan perkembangan Hyperliquid, ia bertujuan untuk menjadi sesuatu yang identik dengan frasa Binance On-Chain. Berdasarkan semua metrik yang dapat diukur, kenaikan Hyperliquid sangat luar biasa. Namun, metrik ini hanyalah awal dari cerita Hyperliquid. Bagaimana masa depan Hype? Token ekosistem Hyperliquid seperti Hype, Pur, Have Fun, Jeff, dan lain-lain saat ini hanya dapat diakses melalui perdagangan Hyperliquid dan tidak dapat dijembatani keluar hingga Hyper EVM itu aktif. Ini berarti modal harus dijembatani ke Hyperliquid untuk mengakses ekosistem tersebut. Setelah peluncuran Hyper EVM, perbandingan dengan rantai EVM dan L1 lain akan terjadi. Ini akan membuka peluang valuasi baru. Kita juga mungkin akan melihat masuknya jaminan tambahan seperti BTC, ETH, dan juga SOL ke dalam ekosistem Hyperliquid. Hyper EVM memungkinkan listingnya token Hype di bursa lain seperti Binance dan juga Coinbase, serta pertumbuhan lebih lanjut dari proyek DeFi dan juga AI. Nah, untuk detail lengkap tentang token Hype diharapkan segera dirilis, termasuk informasi tentang tata kelola, pembagian pendapatan, dan mekanisme penyerapan atau pembakaran token. Nah, untuk staking sudah diluncurkan di testnet dan diperkirakan akan hadir di mainnet dalam waktu dekat. Gelombang inovasi baru pada Decentralized Exchange.
Sementara Uniswap memimpin dalam berita utama, beberapa inovasi baru sedang mengubah cara kita memandang decentralized exchange. Oke, ini dia beberapa pendekatan yang baru. Yang pertama ada Valantis. Bayangkan membangun DEX seperti menyusun balok Lego, itulah inovasi dari Valantis. Alih-alih struktur yang kaku, mereka membagi fungsi swap menjadi bagian-bagian yang dapat disusun yang bernama modul. Ada modul pricing, swap fee, oracle, liquidity vault, transaksi verifier, insentif dari GAX. Desain yang modular ini memungkinkan para developer untuk membangun exchange baru hanya dengan mengubah satu bagian tanpa perlu menulis ulang semuanya. Meskipun memberikan fleksibilitas yang sedikit rendah dibandingkan Uniswap V4, Valantis kemungkinan akan lebih cepat dan lebih murah untuk dikembangkan. Selain itu, Valantis mendukung rebase secara native dan menangani token yang menghasilkan hasil secara bawaan. Ini membuatnya cocok untuk berbagai kebutuhan dari token DeFi. Desain EMM andalan yang menunjukkan kekuatan dari Valantis adalah Hot EMM yang dibangun oleh tim Arrakis Finance. Yang kedua, Arrakis. Hybrid Order Type atau Hot EMM ini menonjol berkat desain yang berfokus pada intensi yang bertujuan menyelaraskan kepentingan para penyedia likuiditas atau LP dengan mereka yang menggunakan likuiditas untuk mengurangi efek dari MEV. Ini bisa dicapai melalui mekanisme ganda untuk memproses perdagangan seperti normal EMM dan juga flash swap. Flash swap ini memungkinkan integrasi yang lebih dalam dengan protokol berbasis intensi yang terus berkembang dalam volume dan penggunaannya. Flash swap pada akhirnya akan menghubungkan LP dengan lebih banyak aliran pesanan melalui solver, melindungi LP dari MEV sambil meningkatkan volume dan biaya yang mereka terima. Sistem ini juga bertujuan untuk meminimalkan LVR dengan memastikan harga pool sering diperbarui untuk mendekati harga pasar eksternal seperti yang ada di checks besar melalui layanan kutipan off-chain. Hot EMM memberikan pengembalian yang lebih baik bagi LP dengan menarik lebih banyak volume, mengoptimalkan biaya, dan secara unik melalui mekanisme di mana protokol dapat menengahi likuiditas secara langsung dengan pencari keuntungan hingga memastikan kerugian dari MEV dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada LP. Yang ketiga, Fluid. Untuk pertama kali sejak stable swap dari Curve, DEX lain dapat menantang dominasi Uniswap di pasar tertentu. Fluid DEX memungkinkan hal ini dengan membuka kemampuan baru untuk membuat aset pinjaman bekerja lebih efisien. Inovasi ini berasal dari dua konsep utama, yaitu Smart Collateral dan juga Smart Debt. By the way, kalian bisa melihat di layar, ini grafiknya tentang jenis posisi dan juga apa tindakan yang diambil. Dengan pasangan LP dan loan to value yang menyentuh angka 90%, pedagang dapat mencapai leverage hingga 19 kali lipat menggunakan 10 kali lipat tanggunan dan 9 kali lipat secara utang. Itu berdasarkan pada posisi mereka. Ini akan menggandakan pendapatan biaya mereka hingga 19 kali lipat. Baik anggunan maupun utang, ini akan menghasilkan pengembalian bagi LP. Sistem saat ini terbatas oleh likuiditas pinjaman yang tersedia, dan batas pinjaman ini sudah diuji untuk pool tempat mekanisme ini aktif. Fluid bersifat konservatif dalam pengelolaan likuiditasnya dengan rentang likuiditas yang lebih luas daripada punya shift pool dari Uniswap V3 yang setara. Inovasi sesungguhnya adalah memanfaatkan likuiditas pinjaman yang kurang digunakan untuk perdagangan di DEX, meningkatkan pemanfaatan di seluruh pasar pinjaman dan perdagangan. Oke, apa perbatasan berikutnya? Fluid DEX V2 yang akan hadir tahun depan ini akan menjanjikan peningkatan manajemen likuiditasnya melampaui LP yang dimanfaatkan secara sederhana. Jika ini berhasil, ini bisa menjadi tantangan nyata bagi dominasi pasar dari Uniswap. Yang keempat, order book. Perdagangan on-chain memiliki dua sistem yang bersaing antara order book dan juga EMM. Keduanya unggul dalam skenario yang berbeda. EMM unggul dalam menangani berbagai token, sementara order book lebih efisien untuk pasangan perdagangan yang populer. Membangun order book di Ethereum dulunya sia-sia karena infrastruktur tidak mampu mengikuti. Namun munculnya platform blockchain baru yang lebih cepat telah mengubah hal ini. Contohnya Phoenix, yang dimana secara teratur memproses lebih dari 300 juta perdagangan harian dan hanya 13 juta dolar modal yang dikeluarkan. Ada juga jaringan baru yang berperforma tinggi seperti Monad, ada Kuru, Sui ada Deepbook, Aptos ada Econia, dan Megaeat ada GTE. Semua
Semua DEX di atas diluncurkan dengan order book sejak awal. Mirip dengan bagaimana rantai lain diluncurkan dengan IMM, CDP, dan protokol pinjaman, saya pun berharap beberapa tim order book akan menyediakan strategi manajemen likuiditas untuk menarik likuiditas yang konsisten dan pasif di pasar mereka. Nah, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana order book dapat berkembang melampaui pasar perdagangan yang populer? Bisakah mereka menyaingi IMM dalam menangani aset kripto dengan volume yang kecil? Nah, di tahun 2025 seharusnya akan memberikan lebih banyak data dan ide baru untuk meningkatkan DEX yang berbasis order book di kripto. Mari kita pantau perkembangannya. DeFi Starknet. Starknet adalah ekosistem yang kurang diperhatikan, tapi memiliki potensi besar untuk unggul dan bersaing pada tahun 2025. Mengapa? Ekosistem ini menawarkan diferensiasi yang baik dari segi teknologi maupun aplikasi yang dimilikinya, serta memiliki beberapa katalis potensi yang ada di tahun mendatang. Starknet memiliki banyak kesamaan dengan ekosistem Solana saat Solana mulai bangkit kembali. Dunia kripto sempat mengabaikan Solana, rantai terpusat yang didukung oleh SBF, tetapi komunitas pendukungnya tetap tumbuh dan optimis secara besar. Solana menawarkan pendekatan teknologi yang berbeda dan membuat peningkatan yang substansial yang tidak terlalu diperhatikan karena sentimen pasar saat itu. Starknet hampir memiliki kisah yang serupa. Teknologi unggulan yang belum siap untuk penggunaan secara luas sempat diabaikan karena kontroversinya, tetapi terus berkembang secara diam-diam sambil membangun komunitas penggemar setianya yang percaya akan keberhasilannya meski sedang menghadapi tantangan yang besar. Pembeda dari Starknet. Banyak ekosistem AltVM menawarkan UX yang lebih baik dibandingkan Ethereum, tetapi inovasi aplikasinya masih sedikit. AltVM biasanya hanya memiliki pasar pinjaman serupa Compound V2 dan juga DEX yang mirip Uniswap V3. Yang membuat ekosistem Ethereum istimewa adalah sebagian besar ide DeFi baru, bahkan yang kurang berhasil pun berasal dari Ethereum atau L2-nya. Ekosistem DeFi di Starknet. Yang pertama ada Ekubo. Ekubo adalah IMM yang paling canggih di Starknet. Beberapa fitur utamanya adalah arsitektur yang dapat diperluas mirip dengan Uniswap V4, memungkinkan pengembang untuk membuat kolam likuiditas yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Ada juga fitur DCA di on-chain, limit order yang sudah lulus audit dan akan segera dirilis, memberikan presisi tinggi dalam hal transaksi, dan juga sudah mempunyai token dan ada DAO yang unik. Yang kedua, Vesu. Vesu adalah protokol pinjaman baru yang memungkinkan pembuatan pool tanpa izin dan tanpa tata kelola. Penciptaan pool dapat menyesuaikan berbagai parameter, termasuk suku bunganya. Yang ketiga ada Avnu. Avnu berfungsi sebagai DEX agregator di Starknet. Fitur-fitur pentingnya meliputi yang pertama ada on-chain DCA layaknya seperti Ekubo, integrasi dengan dompet terkemuka terhubung langsung dengan Argent, dan juga Bravos. Ini akan memudahkan pengguna untuk menjelajahi ekosistem Starknet. Yang keempat ada Argent. Argent dikenal sebagai dompet smart contract yang telah berkomitmen pada Starknet. Fitur utamanya adalah pengalaman mobile terbaik, integrasi langsung dengan aplikasi DeFi, dan fitur keamanan yang kuat. Biaya layanan yang rendah, biayanya berkisar antara 0,02 hingga 0,05%. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan dompet lain seperti Phantom, Backpack, Metamask yang dimana mencapai angka 0,85%. Dasar-dasar Starknet cukup kuat, tapi platform ini perlu menemukan katalis yang konkret untuk menarik pengguna baru. Kalau kita bicara saturasi dari blob space, EIP4844 memungkinkan L2 untuk melakukan scaling yang dimana secara signifikan akan meningkatkan pengalaman pengguna atau UX di L2, meskipun mengorbankan narasi aset ETH saat ini. Nah, sekarang blob space mulai mencapai batasnya dan biaya pengiriman blob meningkat tajam. Ini akan menaikkan biaya gas di L2 otomatis, dimana menciptakan peluang bagi Starknet untuk lebih menonjol dengan biaya gas blob yang 5 kali lebih murah. DeFi di ekosistem Bitcoin. DeFi Bitcoin telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir.
terutama seiring dengan meningkatnya minat institusi terhadap Bitcoin. Bitcoin DeFi merujuk pada layanan keuangan yang tersentralisasi yang dibangun di atas jaringan blockchain miliknya si Bitcoin, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa otoritas terpusat. Ini layaknya dengan DeFi di jaringan lainnya seperti Ethereum dan juga Solana. Sidechain merupakan jaringan independen yang beroperasi bersamaan dengan blockchain utama atau mainnet, memungkinkan pertukaran aset dan meningkatkan efisiensi dari transaksi. Contoh sidechain yang ada di Bitcoin termasuk Sovereigns dan juga Stacks atau STX. Nah, kemunculan Bitcoin Layer 2. Bitcoin Layer 2 solusi skalabilitas yang bekerja di luar jaringan utama untuk memproses transaksi agar lebih cepat. Ini termasuk proyek seperti BitVM dan OPCat yang dimana memungkinkan pengembangan lebih lanjut dari Bitcoin Rollup. Ada juga Starknet yang memimpin dalam pengembangan OPCat dan berinvestasi besar-besaran untuk menghubungkan Bitcoin dengan ekosistemnya. Starknet berpotensi menjadi platform utama untuk rollup di Bitcoin. Ini akan memberikan keunggulan dibandingkan solusi lainnya. Proyek DeFi di Bitcoin ada seperti Citrea, Alpen Labs, dan Taproot Wizard juga sedang mengembangkan rollup di Bitcoin. Tetapi mereka belum memiliki likuiditas yang cukup. Sementara itu, Stacks dan juga Sovereign memiliki token liquid tetapi dengan TVL yang ada di bawah 150 juta saat ini. Oke, gimana potensi masa depannya? Saat ini, Starknet memiliki likuiditas yang baik dan berpotensi menjadi pemimpin dalam hal pengembangan Bitcoin di segi rollup. Jika berhasil terhubung ke Bitcoin, Starknet dapat menciptakan ekosistem DeFi yang sangat kuat. Bahasa pemrograman Cairo dapat menjadi bahasa dominan untuk pengembangan rollup di Bitcoin. Ini akan semakin memperkuat aplikasi di Starknet. Dengan pengembangan ini, Starknet dapat menikmati penilaian ulang sebagai platform rollup Bitcoin yang menjanjikan sambil tetap mempertahankan nilai mandirinya. Starknet memiliki potensi yang sangat besar namun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk membangun ekosistemnya yang hidup kembali. Contohnya, proses onboarding yang rumit. Proses untuk memulai di Starknet saat ini dianggap sebagai kelemahan terbesar. Pengguna harus melalui langkah-langkah yang membosankan seperti mengunduh dompet baru, mencatat seed phrase lagi, dan memindahkan dana dari Ethereum mainnet. Ada lagi kurangnya dukungan checks, hanya sedikit bursa terpusat atau exchange yang mendukung Starknet sehingga pengguna terpaksa menggunakan jembatan atau memindahkan dana secara manual yang dapat menjadi pengalaman yang membingungkan. Ketiga adalah kekurangan token. Dari protokol teratas di Starknet, hanya beberapa yang udah memiliki token seperti Nostra dan juga Ekubo. Banyak proyek menarik lainnya tapi belum memiliki token ataupun program poin. Ini membuat pengguna merasa kurang antusias. Yang terakhir ada potensi token liquid staking. Diharapkan bahwa seiring waktu lebih banyak token yang akan diperkenalkan dan LST pun bisa menjadi titik balik penting bagi ekosistem di Starknet. Oke, kesimpulannya, masa depan perdagangan DeFi diperkirakan akan semakin modular, adaptif, dan juga canggih dengan fokus pada pengurangan kebocoran nilai akibat MEV, peningkatan efisiensi modal, dan penyediaan pengalaman perdagangan yang lebih terarah. Generasi baru dari Decentralized Exchange diharapkan dapat mempercepat penciptaan pasar on-chain untuk berbagai jenis aset. Ini juga termasuk token utilitas, aset dunia nyata atau RWA, stablecoin, memes, dan juga NFT. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, masih ada pendapat yang mempertanyakan apakah DeFi telah membangun alat-alat yang paling penting dan berdampak karena masih banyak alat dasar yang perlu dibangun. Selain itu, kemajuan dalam ZK TLS, komputasi rahasia, stablecoin, DEX, dan sistem identitas memperkuat peluang untuk perbaikan dan memperluas ruang desain. Ini akan menciptakan peluang baru untuk pengembangan aplikasi DeFi secara konsumen dan pasar keuangan yang lebih inklusif. Oke, itu dia gambaran narasi dari DeFi di tahun 2025. Menurut kalian gimana guys? Apa pandangan kalian mengenai masa depan DeFi? Berikan komentar kalian di bawah ya guys. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!